Pada saat Gereja Katolik sedunia tengah menanti pemimpin barunya, perhatian dunia pun tertuju ke kota abadi Roma. Suasana menjadi sangat khusus dan sakral ketika para kardinal dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan ke Vatikan, termasuk satu-satunya kardinal dari Indonesia, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Konklav ke-267 akan segera dimulai pada hari Rabu 7 Mei 2025 dan menjadi momen bersejarah bagi Gereja Katolik Roma, sekaligus bagi umat Katolik Indonesia. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 8.15 waktu setempat, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo tiba di Bandara Internasional Fiumicino Leonardo da Vinci, Roma. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta melalui Doha, kedatangannya disambut penuh sukacita oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci, Bapak Triaskun Cahyono bersama Ibu Romo Adi Prasojo selaku Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Antonius Baur yang sedang menempuh studi doktoral di Roma, dan Frater Richard Sadin yang baru memulai studi di Kota Abadi. Meski perjalanan cukup panjang dan melelahkan, Bapak Kardinal tetap terlihat segar, ramah, dan penuh semangat. Menarik perhatian, tas sederhana yang beliau bawa bergambarkan logo 100 tahun Strada, mencerminkan semangat pelayanan dan kesederhanaan yang konsisten beliau bawa selama ini. Sesaat setelah tiba, Bapak Kardinal langsung memimpin perayaan Ekaristi Paskah Irika, didampingi oleh Romo Agustinus Purnomo MSF selaku Superior Jenderal MSF dan Romo Asodo OMI selaku Asisten Jenderal OMI. Misa ini diadakan oleh IRIKA, Ikatan Rohaniwan Rohaniwati Kota Abadi, dan Podi Persekutuan Oikomene di Italia, dan dimulai pukul 10.15 waktu setempat. Homili dibawakan oleh Romo Asodo OMI, sedangkan Bapak Kardinal menyampaikan pesan Paskah dan sambutan rohani sebelum memberikan berkat penutup. Kita semua mempunyai hubungan yang sangat baik. Maksud saya, kita semua, siapapun kita, mempunyai tempat yang sama di negara kita berkat jasa para pendiri bangsa kita dan tentu saja para penerus pejabat-pejabat negara sekarang diwakili oleh Bapak Yunimar Girsang dan Bapak Triaskun Cahyono ini. Maka jangan pernah lupa untuk terus, meskipun kadang-kadang terasa sebagai klise, tetapi berpegang pada semboyan yang diwariskan kepada kita oleh Bapak Uskup Pribumi pertama Suryo Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan itu berarti kita menjadi manusia Paskah, karena 100% Katolik itu untuk orang-orang kudus. Kita ini kalau 20% kudus saja sudah lumayan. Kita juga menjadi semakin Indonesia dengan inspirasi iman kita. Moga-moga kita bertumbuh menjadi warga negara yang sungguh-sungguh mencintai tanah air kita dengan segala macam kesempatan yang tersedia bagi kita. Hadir pula dalam misa tersebut Bapak Junimart, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, dan Bapak Triaskun Cahyono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci. Usai misa, Bapak Kardinal menyempatkan diri mengunjungi patung para imigran di Piazza Santo Petrus, sebuah karya yang menjadi penanda kepedulian mendalam Paus Fransiskus terhadap para pengungsi dan migran di seluruh dunia. Dalam perjalanan menuju Aula Paulus ke-6, tempat pertemuan para kardinal, Bapak Kardinal sempat berhenti sejenak
untuk memberi berkat kepada seorang bapa yang duduk di kursi roda, serta merespon beberapa pertanyaan dari wartawan internasional yang telah menanti kehadiran para kardinal di Vatikan. Beberapa umat pun tak melewatkan kesempatan untuk meminta berkat atas rosario yang mereka bawa. Kini, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo telah resmi berada di Vatikan dan akan dalam rangkaian persiapan konklav. Pada Senin 5 Mei 2025, para kardinal mengikuti 2 kongregasi umum, satu di pagi hari dan satu lagi di sore hari. Topik yang dibahas dalam kongregasi meliputi isu-isu penting seperti migrasi, perdamaian dunia, sinodalitas, eklesiologi persekutuan, sekte, peran perempuan, karitas, hukum kanon, dan tanggung jawab para kardinal dalam mendukung paus yang baru kelak. Sore harinya, para staf dan asisten konklav, baik rohaniwan maupun awam, mengambil sumpah jabatan di Kapel Paulin sebagai bagian dari tata kelola konklav yang ketat dan sakral. Setibanya di Vatikan, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dikerumuni umat dan para wartawan, termasuk beberapa warga dari Monza, Italia Utara. Mereka datang bukan hanya untuk berfoto atau berjabat tangan. Seorang umat bahkan datang membawa kue khusus dan dengan penuh semangat meminta tanda tangan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo di atasnya. Momen sederhana ini memperlihatkan betapa kehadiran Bapak Ignatius Kardinal Suharyo memberi kesan mendalam bagi umat, bahkan di tanah seberang. Dalam perjalanan kembali ke Vatikan untuk melanjutkan sidang tahap kedua di sore hari, beberapa jurnalis internasional mewawancarai Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Diumumkan pula bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 mulai pukul 15 waktu setempat, semua sinyal komunikasi di wilayah Vatikan akan dinonaktifkan demi menjaga kerahasiaan konklav. Sinyal akan dinyalakan kembali setelah diumumkannya paus yang baru. Sementara itu, segala persiapan di Kapel Sistina dan Casa Santa Marta sebagai tempat tinggal para kardinal sudah hampir rampung. Para kardinal elektor dijadwalkan untuk mulai check-in ke Casa Santa Marta mulai Selasa pagi, dan mereka akan menempuh jalur khusus menuju Kapel Sistina saat pemungutan suara dimulai. Di tengah sejarah gereja yang terus bergulir, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo hadir mewakili suara umat Katolik Indonesia dengan wajah tenang, semangat yang teguh, dan hati seorang gembala. Kita semua, umat Katolik Indonesia dan dunia, mari bersatu dalam doa. Semoga konklav 2025 berlangsung dalam terang Roh Kudus dan paus yang baru nantinya benar-benar menjadi gembala yang sesuai kehendak Allah bagi gereja di zaman ini. Ut in omnibus glorificetur Deus, agar dalam segala sesuatu Allah dimuliakan.